Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Pagi hari ini kita akan live Instagram bareng bersama Kusumo Inten. Kita tunggu dulu ya, Ibu Inten, Mbak Inten ya. Kita tunggu dulu. Selamat pagi, Helwa. Say hi dulu sama Kakak Helwa. Sehat-sehat selalu ya keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Walaupun di weekend ini tetap kita berolahraga, aktivitas di dalam rumah, sekitaran rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan di dalam IG live kali ini saya sebagai narasumber akan nanti diundang oleh Ibu Inten dari Kusumo Inten. Topik kita bicara, hai Helwa, selamat pagi. Ibu Eni, Ibu Erna, selamat datang. Kakak Safina, selamat datang. Topik kita di pagi hari ini akan membahas tentang fear of commitment. Wah, kayaknya ini judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi insya Allah judulnya akan cukup interaktif dan ada kejutan. Kejutannya apa? Nanti disampaikan oleh Ibu Inten. Kita tunggu dulu Ibu Inten ya. Oke. Pak Ramdoniha bergabung. Selamat pagi, Pak. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Kita tunggu Ibu Inten. Selamat pagi Bu Erna, pagi Bu Inten dan Bu Niken. Ibu Ida Musfi, Kusumo Inten sudah bergabung. Ya, sebentar nih. Siap. Bersama Tante Inten. Oke, kita tunggu ya. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Niken. Pagi, Ceria hari Minggu. sekali. Hari Minggu ceria. Ayo Tante Inten, kita duet bareng nih. Oke. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih udah di-invite untuk join live meeting today bersama Bu Niken. Nah, tadi Bu Niken yang ngundang saya. Sekarang saya yang mengundang Bu Niken. Kebalik ya, Bu. Nah, hari ini sengaja agak beda dikit. Kita nggak ngobrolin tentang permake-upan, tapi lebih ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya ada hubungannya dengan dunia wedding juga secara keseluruhan. Salah satu yang sering menjadi hambatan buat para calon pengantin maupun teman-teman mungkin yang lain, di mana mengatasi rasa fear, ketakutan atas suatu komitmen, atau bahasa kerennya fear of commitment. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih, Bu Niken ini siapa sih? Bu Niken ini adalah salah satu founder dan pendiri dari Cakra Kusuma Indonesia. Wah, ini luar biasa banget. Udah berapa lama, Bu? Kira-kira sebetulnya didirikan Februari ini 2020, tetapi proses inkubasinya sudah bertahun-tahun yang lampau. Jadi ini sebetulnya passion kami, saya dan suami, passion kami sebagai tenaga pendidik, dan inilah moga-moga ini menjadi ajang untuk memberikan makna tuh Tante Inten. Jadi semoga bermanfaat untuk keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Seperti itu. Amin, sangat-sangat bermanfaat pastinya. Kalau nggak bermanfaat nggak akan saya undang di sini, ya kan? Yes, yuk. Maaf. Nih, sekilas mau informasi aja nih, mungkin teman-teman pada bingung siapa sih Bu Niken. Nah, beliau ini salah satu senior ya, psikolog. Jadi nggak usah diragukan lagi. Dari awal tahun 2000 ya Bu Niken ya, sekitar 2004 saya membacakan sedikit tentang CV beliau. Beliau ada di LMUI, Psikolog dan Konsultan Lembaga Manajemen UI sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kemudian dosen juga di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UI dari 2010 sampai sekarang. Luar biasa, hebat. Kemudian reviewer psikolog beasiswa LPDP
2016 sampai sekarang. Jadi buat yang mau dapat beasiswa dari LPDP, buruan mepet ke Cakra Kusuma, DM langsung Bu Niken gimana caranya biar lolos. Oke, soalnya saya juga Baca pengen doa. daftar. Baca doa. Pengen daftar, cuma masih bisa nggak ya? Kayaknya udah ketuaan kali ya. Ya udahlah. Lihat di websitenya. Beliau juga penulis buku Peran Penting Konsep Diri Membentuk Track Record tahun 2017 ya, Bu. Kemudian di profesi buku lagi profesi psikolog itu seru. Nah, buat teman-teman yang mau dan tertarik dengan dunia psikolog, wajib deh beli buku ini, ada di Gramedia. Dia sudah terbit dari tahun 2017. Betul ya Bu Niken? Betul. Kemudian ada juga menerbitkan beliau autoimun, judulnya autoimun ya. Ini di Gramedia juga terbitan tahun 2016. Nah ini wow luar biasa. Ternyata sudah bikin buku dengan judul Menjadi Pribadi Remaja Mandiri tahun 1998. Itu kolaborasi. Itu masih kuliah, kolaborasi sama Ibu Dr. Erna sama Prof. Mukhtar. Saya masih jadi anak bawangnya 3. Masih kuliah, berapa? Itu masih kuliah. Semester 7. Semester berapa? Wah, semester 7 udah bikin buku ya? Oh ya, dimaksa. Memaksa diri sendiri, diri sendiri. Kadang-kadang kalau kepepet itu jadi pinter ya, jadi pinter mendadak. Betul. Oke, hebat banget. Harus banyak belajar dari Ibu satu ini. Itu kayaknya saya masih kuliah deh. Masih kuliah. Baru lulus SMA? Masih SMA. Saya masih SMA. Boro-boro mau bikin buku ya. Boro-boro mau bikin buku. Masih main aja ke sana sini. Nah, ternyata beliau juga hobi piano, pinter masak, jalan-jalan, dan udah pasti bikin buku. Nulis ya? Sukanya nulis ya, Bu ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk aja nih ke materi. Sambil waktunya kan jalannya. Balik lagi, apa sih yang mau kita bahas, Bu Niken, pagi ini? Fear of commitment. A to Z tentang fear of commitment. Apa sih sebenarnya fear of commitment itu? Bisa dijelaskan secara gamblang, dan mudah dimengerti lah sama kita nih. Apalagi buat para capeng-capeng ya, calon pengantin, itu kan pada saat kita memasuki suatu fase kehidupan yang baru, itu harus ada komitmen yang full, baik dari dirinya maupun pasangan. Begitu juga dengan melibatkan banyak orang, keluarga tentunya. Nah, kadang-kadang kan suka ada yang maju mundur. Ini benar nggak ya, saya melangkahnya dan sebagainya. Itu normal nggak sih Bu Niken? Tapi sebelumnya, tolong dijabarkan dulu, maksudnya itu apa ya? Iya. Ini Tante Inten terima kasih ya dengan keluarga besar Kusuma Inten dan Cakra Kusuma Indonesia melalui live IG ini kesempatan akan ada satu giveaway Tante. Nih buku. Asik, apa tuh? Wow, apa tuh Bu? Buku konsep diri ini, jadi judulnya adalah Peran Penting Konsep Diri dalam Membentuk Track Record. Ini menjadi keatasin. Nah, yes. Baru kelihatan. Mirip kan? Mirip lah dikit-dikit. Cocokologi aja. Cocok-cocokin. Bagi siapa yang memberi pertanyaan, kita nanti buka pertanyaan 3 kolom pertanyaan di komentar, siapa yang terbaik ya, yang memberi insight untuk kita semua di sini, nanti dapat di sini. Silakan DM saya ya di Cakra Kusuma. Alhamdulillah. Sip. Gitu ya. Sip. Baik, terima kasih Bu Niken. Jangan disia-siakan dapat buku gratis. Gretong atas pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Tante Inten tadi yang pertama, apa itu yang disebut dengan fear of commitment? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pengen ajak teman-teman keluarga semua yang sudah ber-19 yang sudah menyimak live IG saat ini adalah nggak berapa lama yang waktu lalu, tapi dari sejak dulu zaman kita masih sebelum menikah atau pas pada saat menikah, dan Tante Inten mungkin di ruang wedding organizer sendiri, kalau saya kan melihat dari sisi luar ya, bahwa last minute itu ada pengantin yang akhirnya memutuskan untuk nggak jadi, atau di film-film
Ada yang nama judulnya masih ingat nggak? Runaway Bride. Yang main itu yang bibir yang doer itu siapa ya? Iya, Julia Robert. Iya benar. Ya oke. Aku ingatnya bibirnya doer doang tapi cantik banget. Ya Julia Robert. Nah, itu artinya psikis ya. Iya, jadi begini, prosesi yang terbaru artis-artis kita yang terbaru banget ya, kalau kita ngelihat di koran online sekarang kan, udah pacarannya bertahun-tahun sama si A, tapi menikah, berkenalan ta'aruf 3 hari sama si B. Itu baru sekarang, tapi kejadian itu bukan sekarang, tapi sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lampau. Bahwa sebuah film itu merupakan sebuah riset kualitatif dulu sebelum akhirnya dibentuk produksi oleh sutradara. Betul ya, setuju ya? Sehingga artinya apa? Real life yang dimasukin dalam dibikin menjadi film. Skenario, betul. Dan itu adalah diambil dari kisah-kisah yang diobservasi nyata, sejadi-jadinya nyata. Bukan katanya-katanya, itu nyata, seperti itu. Nah, dalam diskusi pagi hari ini, kita harus memberikan insight dong, harus memberikan tips dan strategi, nggak hanya pepesan kosong dong, ya nggak sih? Khususnya untuk keluarga besar Kusumo Inten maupun Cakra Kusuma Indonesia. Jadi, untuk calon-calon pengantin, untuk orang tua calon pengantin terhadap calon mantu atau besan, kita bisa mengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya runaway bride. Ya. Dan untuk menjawab itu, kita nggak bisa mengatakan saat ini, tetapi itu dilakukan dengan flashback. Jadi, buku inilah bisa menjelaskan bagaimana kenapa terjadinya fear of commitment. Seperti itu. Nah, definisi dulu, fear of commitment itu adalah perasaan yang dipersepsi individu. Jadi ini sifatnya sangat perseptual. Terhadap apa? Terhadap komitmen untuk sharing emotion, sharing tanggung jawab, sharing everything for the long run. Jadi fear of commitment tidak hanya pada terjadi calon pengantin, Tante Inten, tapi bisa juga pada pasangan-pasangan yang sudah menikah. Pada titik-titik tertentu, jadi tapi kebetulan yang mengumuka di hadapan kita adalah runaway bride, pengantin yang mabur gitu kan. Tetapi sebetulnya itu pun berpeluang terjadi pada saat kita pacaran, ya. Sudah menikah. Bahkan sudah menikah, seperti itu. Jadi artinya di sini kita kunci dulu definisi bahwa adanya ketidaknyamanan yang dipersepsi oleh individu untuk sharing komitmen. Berarti kuncinya, bisa dikatakan ada sedikit miskom ya? Betul. Yang tidak bisa tersampaikan ke pasangan. Betul. Jadi itu sesuatu yang dipendam, entah gimana cara ngomongnya. Kadang-kadang kan orang kita banyak yang pakewuh ya. Jadi lebih baik saya diam karena nggak enak, dipendam-pendam, buar pas mau hari H malah akhirnya membuat keputusan kayaknya gue nggak siap, misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu dihubungkan adalah balik lagi masalah komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Betul. Terus tanda-tandanya apa sih, Bu Niken? Kalau ini misalnya kita ngelihat nih pasangan kita agak-agak aneh apa gimana, itu kita bisa ngelihatnya dari apa ya? Kelihatan nggak sih sebenarnya baik physically maupun non physically, itu kelihatan nggak sih orang yang sebenarnya orang cuma main-main aja, nggak mau serius lah istilahnya begitu? Kelihatan nggak dari awal? Udah nonton ini filmnya Pak Habibie belum? Habibie yang terakhir. Yang terakhir tapi flashback yang menceritakan Ibu Ainun. Enggak, nontonnya yang sampai pertama. Meninggal aja, itu yang pertama. Iya, yang pertama ya. Nah, di dalam, kembali lagi ini diangkat dalam film. Waktu itu baik Pak Habibie maupun Ibu Ainun almarhum memiliki pasangan sebelumnya, sebelum akhirnya mereka menikah berdua. Nah, dalam film ini diceritakan bahwa kronologis akhirnya Ibu Ainun memilih Pak Habibie, sebelumnya dia udah punya pacar. Selama beliau kuliah di FKUI, dia udah punya pacar. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada titik tertentu ketika si Ibu almarhum Ainun Habibie ini bertanya, oke, abis ini kita mau kemana?
Itu Pertanyaan kayaknya itu ya. pertanyaan yang agak mengerikan ya buat beberapa orang, ya nggak sih? Kalau ditanya, oke, kita mau ngapain nih untuk Iya, visi for the misi rest. kedepannya mau ngapain gitu. Orang udah Betul, langsung gitu ya, untuk beberapa orang loh, nggak semuanya. betul. Dan moment of truth itu untuk si mantan pacar, dia menjawab, oke, habis ini kita ke pantai, kita beli es krim, we have fun. Bukan, Padahal bukan maksudku itu bukan yang dia itu. maksud. Dijawab sama Mm, ditanya lagi, bukan, maksudku bukan itu. Mau kau bawa mm. kemana aku bersamamu? Sangat sangat clear and loud ya. Dalam ya sebenarnya, udah jelas banget ya kodenya. Uh-uh, uh-uh. Hmm. Nah, tetap si laki-laki ini tidak menjawab. Akhirnya di momen itulah Ibu Ainun seperti diberikan hidayah bahwa bener loh, akan menikah for the rest of your life, akan bersama seumur hidupmu dengan laki-laki ini. Nah, jadi menjawab contoh itu adalah ada beberapa sekuen-sekuen kehidupan pada kita itu akan mendapatkan insight bahwa kita akan langsung melihat bahwa benar nggak sih ini laki ini atau perempuan ini akan mendampingi saya seumur hidup. Itu yang memberikan hints yang masing-masing dari kita bisa berbeda-beda pengalamannya seperti itu. Itu salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh. Tapi maksud saya di sini yang menarik untuk teman keluarga besar Cakra Kusuma dan Kusuma Intan mesti dipahami adalah kejadian ini, tumbuh kembang kepribadian ini bukan merupakan representasi saat ini, tapi itu merupakan representasi dari tumbuh kembang ketika dia masih usia remaja. Dari 5 tahun pertama, terus konsep diri itu dibentuk. Jadi tadi kan Tante Intan bilang, berarti ada komunikasi yang miss dong, ya. Ada yang eupak dan nggak enak segala macam sehingga tidak tersampaikan secara dua arah. Seperti itu. Nah, poin di sini adalah kenapa individual memiliki fear of commitment. Di sini ada proses pengembangan konsep kepribadian antara ideal self, diri yang ideal, yang dipersepsi ideal, sama real konsep diri. Jadi kondisi yang nyata sama kondisi yang ideal itu tidak memiliki gap. Jadi ada gap dan itu pada sejak kecil tidak dibantu, difasilitasi oleh orang tua untuk komunikasi terbuka. Jadi memang peran ini menjadi teknik adaptasi dia untuk menyesuaikan diri. Nah, seperti itu. Jadi artinya ketika kita sebagai parent saat ini boleh sangat banget untuk mulai membiasakan komunikasi secara terbuka. Apa yang dia suka, apa yang tidak suka, begitu. Harus di-trigger ya dari kecil. Ini balik lagi ke pola asuh. Makanya kalau kita suka bilang kalau anak Indonesia itu suka malu bertanya karena mungkin memang tidak dilatih untuk mengeluarkan pendapatnya. Sebenarnya banyak yang pengen ditanyain tapi keburu malu, takut pertanyaannya konyol, kadang-kadang kan seperti itu, atau membuat statement-statement yang nggak cerdas. Jadi malu sendiri. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Mau jawabannya aneh, pertanyaannya aneh. Yang penting kita sudah bisa mengeluarkan pendapat kita, gitu ya. Betul. Karena kalau kita sudah terbiasa bisa mengeluarkan pendapat kita, kita juga lebih mudah untuk bisa menerima pendapat orang. Betul kan Mbak Niken ya? Betul. Dan satu hal lagi ini Tante Intan. Masih ingat waktu kita masih akil balik awal-awal usia 12 tahun menjelang SMP lah, ya. Itu di mana di dalam tahap perkembangan. Jadi masing-masing dari setiap individu ini memiliki KPI, target-target yang harus dipenuhi sebagai tugas perkembangan namanya. Nanti di browsing di Google namanya Heavy Grass, orang Jerman. Jadi nanti kita lihat di situ ada tabel. Toddler harus apa, terus nanti TKB ya, anak-anak bayi, toddler, terus nanti mulai dari SD, terus remaja, teenager, terus sampai lansia. Itu ada tahap perkembangannya. Nah, prosesi pada saat akil balik, itu menjadi salah satu kuncinya adalah industri. Industri ini artinya anak kelas 5 sampai kelas 6 SD itu harus sudah mulai bisa punya keluar dari keluarga inti. Jadi dia punya best friend baru di SMP-nya gitu ya.
Terus untuk mempersiapkan dia memasuki masa remajanya, dewasa awal, yaitu adalah di awal-awal SMA menuju ke perguruan tinggi. Nah, di tahap inilah kita sebagai parents, ayo mulai sedikit demi sedikit libatkan putra-putri kita untuk mulai kita lepas. Jangan terlalu didominasi oleh peran orang tua. Karena apa? Begitu kita terlalu sayang sama anak, sehingga kecenderungannya anak ini akan attachment-nya ke orang tua sangat tinggi. Sehingga dia persepsi bahwa komitmen untuk sharing itu selalu nyaman, adalah comfort zone-nya adalah orang tua. Tetapi ingat, industrial fase ini sampai di usia 18 tahun itu sudah wajib konten, udah utuh. Jadi pada saat kelas 2 SMA, putra-putri kita tuh diharapkan sudah bisa lebih mandiri dengan diri sendiri, tetapi ketika dia melihat flashback ke keluarga, oke, itu keluargaku. Ketika ini tidak kita lakukan dengan tuntas, maka dia akan di usia bahkan perguruan tinggi dia tetap kuliah pulang. Aktivitas. Jadi harusnya sebenarnya ada selain jadi maksudnya intinya adalah tetap harus bisa bergaul gitu ya. Jangan terlalu bergaul lah, yang sehat, intinya seperti itu. Betul. Dan balik lagi dia harus merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Betul kan ya? Jadi nggak ada rasa takut. Nah, sekarang untuk mengantisipasi ya, kalau namanya takut itu sebenarnya wajar dan normal ya, cuma sebatas apa kan, pasti kan ada batasan-batasan yang takutnya jangan berlebihan, misalnya seperti itu. Nah, gimana sih cara kita men-trigger diri sendiri bahwa oke, saya yakin, saya committed, dan saya insya Allah bisa melangkah ke tahap yang lebih ke depan selanjutnya. Itu apa yang harus dipersiapkan, baik mentally ngomong, mungkin kadang-kadang kita harus mensugesti diri sendiri ya, oke, saya bisa, afirmasi, saya bisa. Betul. Atau perlu juga kita sharing sama orang lain, perlu nggak tuh? Betul. Oke, satu hal di sini, Indonesia ini kita hidup dalam dunia kekerabatan, ya kan? Jadi di dalam keluarga besar itu tidak hanya orang tua, tetapi juga ada om, tante, ada figur-figur signifikan yang memang kita biasa mintakan pendapat. Tapi satu hal di sini, penting usia-usia pengantin itu kan usia produktif, antara 24, kurang lebih ya di Indonesia ya, 24 sampai 30-an awal gitu ya. Nah, prosesi secara mental psikis, mereka itu sudah secara mentally maupun secara finansial udah cukup mandiri, seperti itu. Walaupun masih ada di dalam lingkungan ayah ibunya. Nah, yang memang terjadi adalah harus ask yourself, tanya pada diri sendiri. Apa yang aku inginkan? Aku ingin menikah dengan figur pribadi yang seperti apa? Itu diisi dulu draftnya. Draft itu ada di dalam antara kita dengan Gusti Allah. Kita sendiri yang nulis. Kalau misalnya nggak terbiasa mendeskripsikan, disampaikan secara visual bahwa aku mau figur yang seperti ini, yang bisa, aku udah sekolah sampai S2, masa aku nggak boleh kerja, misalnya seperti itu. Aku pengen membaktikan semua pelajaranku dengan cara apa? Aku ingin berkarir, berarti aku harus mencari suami yang bisa membackup arah visi aku ke depan, seperti itu. Jadi semuanya aku pengen seperti apa, aku pengen diperlakukan seperti apa, itu harus dideklar. Itu yang pertama. Dideklar secara ngomong atau cukup tulis atau bagaimana aplikasinya? Masing-masing orang beda-beda, Tante Intan. Ada yang ditulis di buku catatannya My Dream gitu ya. Ada, dia ada tuh bukunya ya kan. Tapi ada juga yang hanya di batinnya. Tetapi kesemuanya itu, baik eksplisit maupun implisit, kita harus sampaikan itu kepada keluarga terdekat, yaitu apa? Parents, orang tua. Karena kan yang nguruk, ya, yang nomor 2 setelah kita. Jadi kita tahu dulu. Si figur calon pengantin ini sebagai individual yang mandiri, dia tahu betul apa yang dia inginkan dan apa yang akan dia tuju, seperti itu. Nah, prosesi teknis, visi misinya. Betul. Jadi sebenarnya dia udah punya visi misi dirinya sendiri ya. Betul. Prosesi mencari tanggal baik dan lain sebagainya itu adalah teknis. Maksudnya artinya apa? Jangan sampai orang tua sudah menerima pinangan, ya kan? Terus kita masih
masih koma sebetulnya. Kayaknya gue nggak yakin banget sih. Janganlah, please be not gitu ya. Satu, effort dari orang tua, dan kedua nama baik dan lain sebagainya. Yang udah pasti sih energi udah kebuang sana sini gitu ya. Tetapi kan kita nggak bisa bilang mengatakan, jodoh tuh di tangan Allah. Betul, jodoh di tangan Allah. Tetapi kita berhak dan berkewajiban untuk berikhtiar. Benar. Jadi prosesi yang harus disampaikan adalah ada caranya, ada pathway-nya. Caranya bagaimana? Ayo kita tulis. Kita tulisan. What do I really want? Aku menyukai lawan jenis yang seperti apa. Ternyata nggak usah jauh-jauh, ada di orang-orang terdekat kita, yaitu apa? Sahabat-sahabat kita, seperti itu. Dan itulah menjadi momen jujur pada diri sendiri untuk memperkecil apa tadi? Peluang runway bright, Tante Inten. Memang kadang-kadang saya juga pernah tuh ketemu sama beberapa pengantin saya yang secara nggak sadar dia bilang gini, Mbak tahu nggak sebenarnya jodoh saya ini itu berdasarkan doa saya, request saya sejak saya SMA. Secara tidak sadar saya punya diary dan saya tulis tuh, saya pengen suami yang secara detail dia tulis dari fisik limonya seperti ini, terus pekerjaannya seperti ini, bla bla bla. Bahkan saya udah lupa loh Mbak, karena itu udah dilakukan pada saat dia mungkin masih sekolah ya kan. Pas dia mau nikah, pada saat dia sudah yakin, oke, kayaknya gue udah menemukan nih jodoh gue. Dia menemukan tuh diary-nya dan dibuka lagi dan itu 90% katanya mirip dengan apa yang dia tulis. Keren. Berarti itu sangat berpengaruh dong ya di alam bawah sadar kita, bahwa sebenarnya kalau we wish something itu sebaiknya ya kita niatkan dengan serius, karena secara tidak sadar nanti itu bisa akan terwujud dengan sendirinya. Jangan lupa berdoa juga ya. Baik yang ditulis maupun, makanya katanya kalau berdoa itu ngomonglah sedetail-detailnya sama Allah, saya mintanya ini. Ya kan, sampai masalah nanti dikasihnya kayak apa, yang penting udah ngomong detail, betul ya. Jadi nggak pakai ilmu kebatinan, saya cuma maunya, misalnya saya maunya yang gantengnya kayak apa, kan ganteng orang beda-beda ya, gantengnya si A dan gantengnya si B beda gitu. Jadi sedetail mungkin, betul ya? Betul. Oke. Terus kira-kira kalau ada gangguan-gangguan itu, noise lah, baik dari teman maupun lingkungan, itu kan bisa berpengaruh ya Bu Niken untuk membuat dia yang tadinya udah yakin tiba-tiba, biasalah kalau orang mau nikah itu kan pasti banyak masukan-masukan, dan kadang kalau orang bilang banyak gangguan-gangguan, itu gimana yang ngatasinnya? Supaya dia tetap yakin bahwa oke, ini saya udah niat kok dengan tujuan saya udah yakin dengan jodoh saya udah yakin dengan saya mau nikah tahun ini, nggak usah tahun depan dan sebagainya. Cuma kadang kan suka ada banyak noise juga. Nah itu cara ngadepinnya gimana ya? Di ilmu psikologi itu ada yang namanya konsep figure and ground. Jadi ini semua ada pathway-nya, ada caranya. Saya kasih berikan jawabannya untuk teman-teman di sini adalah tips-tips yang bisa diterapkan untuk orang awam, ya. Nggak harus jadi psikolog dulu untuk menerapkan ini. Jadi ada figure and ground. Figure itu adalah konsep yang memang fokus kita, subjeknya saat ini. Itu yang harus kita lakukan. Ground itu noise tadi, yang Tante Inten bilang ground. Yang dari Nini, Mama sama bilang gini, kenapa kok kamu orangnya pilihannya calonnya bukan orang satu suku sama kita, itu ground. Itu ground ya. So banyak segala macam. Loh kok calonmu lebih muda dibandingkan kamu kan perempuan, itu ground. Ya. Betul. Dan itu harus kita admit, harus kita akui bahwa Indonesia ini kita kaya banget akan noise tadi, groundnya tadi. Nah, nggak bisa kita hindari maksud saya di sini. Artinya yang bisa kita kendalikan yang figure atau yang ground ya Tante Inten? Yang bisa kita kendalikan adalah yang dua-duanya sih kalau saya. Jadi nggak bisa langsung. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa yang lebih diri sendiri dulu. Betul. Jadi semuanya yang ada di dalam rentang kendali kita itu yang kita kendalikan dulu. Oke. Nah, nanti baca deh Sigmund Freud itu psikolog klinis dari Wina ya, Dia itu mengatakan 90%, pokoknya lebih dari 85% perilaku kita dikuasai oleh alam bawah sadar. Makanya tadi
cerita fakta pengantin Tante Inten adalah dia bilang bahwa saya tulisan ini kok mendekati banget ya, mendekati padahal itu saya nulisnya udah nggak tahu kapan. Itu ternyata apa masuk ke dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Dan itu menggerakkan behavior dia untuk mencari, mengarahkan, mendekati apa yang dia inginkan. Dan ini valid. Seperti yang disampaikan oleh Eyang Sigmund Freud bahwa perilaku kita 90% dikomandoi oleh alam bawah sadar. Untuk itu, berarti caranya bagaimana? Kita mengendalikan alam bawah sadar itu. Karena kalau itu nggak kita kendalikan, bisa ngawur. Nah, cara Ngawurnya apa? mengendalikannya Yaitu gimana? Oke, cara mengendalikannya bagaimana? Ingat nggak dulu waktu kita kecil, mungkin anak-anak sekarang jarang ya, kita sharing buku pas mau perpisahan, tulis dong kesan pesanmu, masih ingat nggak? Iya, ada zaman masih zaman SD masih tuh kayak gitu. Anak masih nggak? Kayaknya udah enggak ya. Terus kesan-kesan apa yang disuka, apa yang nggak disuka. Terus cita-cita mau. Nah itulah cikal bakal kita untuk mengarahkan what do you wanna be. Kamu apa tujuannya adalah berawal dari tujuan akhir. Berarti aku mau sekolah sampai S1, S2, aku mau vokasi, aku mau kerja di sini, itu ditulisin di buku ini, My Dream Book ini. Dan itu ternyata udah kita lakukan sejak dulu ternyata ya, seperti itu. Tapi nggak sadar ya. Nggak sadar, arahnya bahwa ke sana tuh nggak ngeh gitu loh, seperti itu. Gitu Tante. Berarti kayak misalnya bikin diary itu sebenarnya fine-fine aja ya. Kalau zaman dulu kan kita selalu menulis diary ya. Anak sekarang kok nggak ada ya yang nulis diary ya. Jarang banget tuh namanya bikin nulis diary. Jarang. Makanya ini masih selalu di ini nih kayak gini. Ini akan selalu memberikan apa ya? Mengingatkan kita, ini udah melenceng seperti itu. Jadi penting diary itu. Diary ya apakah kehidupan dia sehari-hari atau target-target yang mau dia penuhin sebenarnya seperti itu ya. Betul. Semacam jurnal kan, jurnal. Terus kalau misalnya let's say ya sudahlah pada satu titik akhirnya dia baru sadar itu tadi kayaknya saya nggak sanggup, mungkin saya salah pilihan dan sebagainya. Dan kadang dia mau mundur, nggak enak sama keluarga, tapi dia mau tetap maju, dia juga nggak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Nah itu cara menyikapinya seperti apa? Apakah harus ya udah tetap aja dilanjutin, atau dia mundur? Pilihannya cuma itu ya, tetap mundur, tapi mungkin mempengaruhi nama keluarga besar bakalan marah dan sebagainya. Atau gimana sebaiknya? Tahap-tahapannya gimana ya untuk ngatasin itu? Siap. Oke, saya akan memberikan satu kunci untuk yang sudah kejadian. Dari Pak siapa ini anak sekarang rajinnya tulisnya di sosmed ya Pak ya? Iya betul Pak, benar. Curhatnya di sosmed ya Pak. Jadi bukan curhat sama orang yang bersangkutan. Jadi ngomongnya pakai kode-kode. Udah gitu nggak jelas lagi buat siapa maksudnya kan. Aduh netizen ya Allah. Netizen. Tante Inten, untuk menjawab pertanyaan Tante Inten tadi, ada dua opsi, tapi satu hal saya akan menjawab, satu, jujur. Be honest to yourself, jujur ya. Yang kedua adalah konsisten. Jujur, konsisten. Yang paling terakhir adalah konsekuen. Be konsekuen. Tidak saat ini, oke, fine. Tapi asal konsekuen, gitu. Jadi karena bicara lanjut dulu. Ya. Gimana? Bicara mah Pah, kayaknya izin aku nggak jadi deh. Udah pasti kan neraka kecil tuh untuk ayah ibunya kan? Maksud lo ngomong aja pasti susah gitu kan. Keberanian untuk ngomongnya udah susah banget. Betul. Tetapi kita perlu respect untuk keberanian dia untuk mengatakan bahwa kayaknya enggak deh. Walaupun udah di penghujung waktu gitu ya. Tetapi ingat, Dek, Mas, Mbak, kamu konsekuen ya. Proposalmu apa? Kenapa akhirnya kamu memutuskan nggak jadi? Jelas dulu, clear and loud, jelas. Jangan setiap request diiyain sama orang tuanya. Jadinya kayak begini. Karena apa?
perilaku ini adalah berulang, coping, dia coping. Kalau sekali dua kali jadi gitu, nanti betul, kebiasaan. Betul. Seperti berarti itu. Jadi ya intinya dia harus bisa tanggung jawab dengan keputusannya sendiri gitu ya. Dan harus bisa menerima konsekuensi dari keputusannya itu. Betul. Betul. Semudah itu, sesederhana itu, tetapi jelas. Ini mengandung konsekuensi yang begitu panjang. Dan untuk yang bersangkutan sendiri, ada energi psikologis yang harus dia maju kena, mundur kena. Jadi there is no option. Tetapi satu hal di sini, dia harus konsekuen untuk bisa maju ke depan seterusnya. Dengan konsekuensi apapun yang dia pilih. Itu, pesannya itu, Tante Inten. Pernah nggak sih Bu Niken ngadepin yang sampai mungkin ada yang pernah konsultasi juga sampai akhirnya dia stres, terus akhirnya dia sakit dan sebagainya, pernah nggak ngadepin yang seperti itu? Saking nggak kuatnya dia dan nggak tahu mesti gimana. Waktu 5 tahun yang lalu pernah, tapi perempuannya, yang calon pengantin perempuannya, itu sampai kolaps. Dia yang sebagai yang diputusin ceritanya ya. Iya, sebagai korbannya. Tapi sebetulnya korban itu ya dua belah pihak, baik si calon pengantin laki maupun perempuan. Cuma kan kita biasanya melihat dari satu angle yang perempuan yang ditinggalkan seperti itu ya. Tapi bisa juga runaway bride-nya kan yang perempuan seperti itu. Nah ini kasusnya adalah yang perempuan sampai akhirnya yang minta datang konsul tuh ibunya dulu. Sampai ibunya. Emang dia udah masuk pada tingkat depresi apa gimana sampai akhirnya konsultasi? Depresi belum, cuma menjelang. Tetap tujuan jelasnya apa? Kegiatan daily livingnya terganggu. Jadi harusnya sudah melakukan aktivitas, sudah bekerja, nggak bekerja, bolos dan seperti itu. Sehingga activity yang seharusnya dia lakukan, daily activity-nya itu terpause ya, tertahan. Nah, terakhir itu konsultasinya adalah ketika saya memberikan opsi ke dia, itu sudah past tense, sudah lewat. Sekarang harus mulai membingkai, view yang baru, activity yang baru. Artinya dia ditolong dengan keluarga besar. Jadi keluarga besarnya itu ngeroyok bareng. Dan jangan ditinggalkan sendiri, karena itu benar-benar fase yang begitu strum and drang ya, jadi kayak hujan angin puting beliung, kaget lah pastinya, karena prosesinya kan udah tinggal prosesi teknis akad ya, dan lain sebagainya. Menghitung hari lah ya istilahnya. Iya. Pasti terpukul banget. Itu perlu berapa lama untuk akhirnya dia bisa pulih, terus bisa menerima, oke lah, intinya harus ikhlas ya apapun. Iya, kalau harus misalnya ikhlas, ternyata sudah kejadian. Dan setiap orang pasti penerimaannya pasti mungkin beda-beda ya. Oh ya, betul. Kalau tadi ditanya Tante Intan berapa lama, nggak ada rumus formula gitu Tante. Artinya resilience kita, kemampuan kita dalam menghadapi stres, setiap orang kan beda-beda. Dalam satu keluarga dengan anak urutan anak aja dari satu pasang orang tua yang sama aja beda-beda. Ada yang resilience-nya cepat, ada yang melankolis gitu ya, butuh waktu gitu ya. Nah, cara yang untuk bisa recovery-nya dengan sehat kita ya, mental health kan ya. Fokus kita adalah kesehatan mental adalah satu, jujur pada diri sendiri. Admit it aja. Intinya harus jujur ya. Jujur. Kalau emang mau nangis, mau gerung-gerung, mau benar-benar silakan ya. Silahkan. Keluarin tuh segala unek-unek tuh keluarin. Penting. Yang namanya katarsis, peluapan emosi itu very important. Bahkan jauh sebelum kalau kita kena kejadian musibah pun kita tetap perlu ada yang namanya katarsis. Makanya ada namanya quality time, me time. Itu untuk apa? Menstabilkan, untuk mengharmonisasikan kondisi kita dari insecure menjadi secure. Insecure yang minggu lalu, topik minggu lalu. Kalau insecure itu kita bukan di level 0 Tante Intan, kita di minus. Maka kita harus naikin lagi agar kita balance, harmoni lagi seperti itu. Satu, jadi jujur. Istilahnya mau laki mau perempuan ada saatnya di mana dia sedih mau nangis guling-guling jungkir balik salto pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Koprol juga nggak apa-apa. Itu sangat dipahami dan tidak ada kita mengatakan
mengatakan bahwa, laki-laki kok nangis, nggak apa-apa, selama dalam konteks ke privasinya kita gitu. Jangan nangis gerung-gerung di supermarket kan di lucu depan. juga gitu kan. Jadi viral nanti jadinya kan, gara-gara putus cinta. Si Mas A koprol di depan supermarket, nah itu jadi viral tuh. Jangan, ya toh, iya. Oke. Nah, Iya. sekarang tips buat para calon pengantin nih. Tips buat para calon pengantin biar lebih yakin ya bahwa oke, ini adalah pasangan saya yang paling tepat insya Allah, dan saya yakin untuk melangkah lebih ke depannya dengan beliau. Kemudian apa ya, kadang-kadang itu memang pasangan-pasangan muda itu kan takut, aduh nanti gimana ya. Nah kemudian apalagi dengan adanya pandemi corona ini yang kita juga belum tahu sampai kapan, even mau nikah aja jadinya mundur-mundur kan. Nah kita kan harus meyakinkan bahwa para pengantin bahwa ayo, namanya nikah itu adalah sunnah dan bagian dari sunnah Rasul. Jadi ya kita segerakan kalau memang sudah ada niat untuk menikah. Nah, tips-tips apa dari Bu Niken bahwa kita dahulukan dulu nih yang penting, first thing first, ya kan? Tapi untuk melangkah itu kan perlu ada suatu keyakinan. Nah, kadang-kadang kita memang sebenarnya butuh kata-kata simpel atau support yang dari orang terdekat meyakinkan kita bahwa it's okay, kamu pasti bisa. Nah, tips-tips seperti apa sih yang jitu menurut Bu Niken yang membuat diri kita itu semakin yakin melangkah, khususnya buat para capeng nih? Siap. Ada nggak yang singkat-singkat yang pas gitu? Waktunya sudah diingatkan, ini sudah 7 menit lagi. Berarti jawabannya harus ingat cepat ya. Oke. Jadi untuk calon pengantin ya, untuk para pengantin-pengantin muda ini saat ini, kami pun dulu calon pengantin. Jadi satu hal di sini di luar dari konteks kan, di luar konteks sebagai psikolog di sini adapun kami tetap tidak jelas. Jadi hutan belantara. Setelah akad nanti seperti apa, figur ini akan tampil seperti apa, saya sendiri juga akan apa, itu nggak akan ada jawabannya, bahkan mendekati 75%. Benar nggak? Cuma satu hal yang kita harus pegang adalah kita bisa memantapkan diri kita sendiri. Di sini kata kuncinya adalah harus bisa meyakinkan diri sendiri. Kalau dulu orang tua tuh bilang bibit, bebet, bobot. Ya, tadi Tante Inen sampaikan apa minimal dasar yang harus kita pegang. Satu, kita punya keyakinan agama, apapun agama kita. Ya, tetapi di dalam agama apapun tetap mengatakan bahwa lu ikhtiar dulu, do the best, nanti let the God do the rest. Betul. Iya kan? Nah, artinya ikhtiar kita untuk mendekati ideal, itulah yang menjadi kuncinya. Jadi kunci-kuncinya apa? Satu, ayah ibuku meminta setidaknya minimal satu keyakinan. Checklist, yes, udah gitu ya. Itu yang Berarti misalnya gini, kita punya ada 5 nih calon, ya Allah banyak banget gitu ya. Kira-kira yang paling mendekati dari yang udah kita list itu yang mana? Checklist. Betul, ini nggak masuk dalam prioritas kita, nggak usah gitu ya. Betul. Tapi Tante Intan, betul. Checklist tidak hanya checklist. Dari checklist itu 40% wajib harus hukumnya mandatori pesan dari orang tua. Waduh, ini nggak ada di ilmu psikologi. Ini adanya di ilmu atas kita habluminallah. Karena apa? Keberlangsungan, kemaslahatan, suasana kebatinan rumah tangga itu tidak terlepas dari doa restu orang tua. So, jangan pernah men-challenge orang tua. Jadi pastikan papa mamahnya, kita sebagai parents, virtu kita kepada anak-anak maunya mereka seperti apa. Itu disampaikan, pastikan itu. Dan itu akan pastikan dijelaskan mereka dalam bentuk checklist tadi. Karena kalau itu enggak, ada aja orang tua udah gremen. Yang gremen tuh apa ya? Batin. Ngomong batin. Jangan sampai kasihan si anaknya. Betul.
Jadi anak ini juga harus kita bantu untuk disampaikan, mama papa tuh pengennya kamu dapet calon yang kayak gini-gini loh. Nanti ya Mbak ya Mas ya, nanti cari temen yang kayak begini ya gitu. Tapi juga anak nggak suka di fait accompli, nggak suka didikte. Jadi bagaimana kemas komunikasinya itu yang menjadi penting, karena 40% itu menjadi hak kekayaan intelektual mandatori dari orang tua, seperti itu. Baru yang sisanya adalah aku maunya seperti apa, seperti itu. Itu menjadi penting. Sinkron, ya? Harus sinkron. Yang setelah itu semua udah, teknis udah kita checklist ya, malah yang mendekati, ask to yourself. Tanya ke diri sendiri. Karena bisa jadi dari 5 kandidat, 3 gugur nih, yang bertahan 2. 2 ini harus milih. Harus milih kan. Nah, milih ini udah jangan ke kita. Ini udah jangan ke kita. Ini udah goib. Urusannya adalah sholat istikharah kalau kita muslim. Udah urusannya udah langsung ke langit itu. Kita minta, kita berikan, karena di salah satu ayat di Quran adalah baik menurutmu belum tentu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tetapi yang jelas ketika Allah mengatakan ini yang terbaik untukmu, itu udah pasti baik untuk kita. Itu yang harus, itu menggugurkan semua premis-premis sehingga kita taat kepada keyakinan itu. Itu Tante Inten. Berarti banyakinlah tahajud, berdoa, ngobrol sama Allah, intinya itu ya. Jadi kita sebenarnya harus komunikasi juga sama Allah. Frekuensinya, betul. Nah, terus kadang-kadang yang membuat Fir itu ada rasa cemas yang berlebihan. Kadang-kadang di situ, ini masih sempat nggak ya ngomong sebentar? Ini hanya untuk saya pengen tanya aja. Gimana ngatasi rasa cemas yang berlebihan, apalagi pas mau ijab kabul? Nah, itu paling detik-detik mau ijab kabul itu pengantin di mana-mana 90% langsung tegang, entah nervous, stres dan sebagainya. Itu Bu Niken ada nggak tips-tips mengatasi supaya santai aja, insya Allah lancar dan sebagainya. Apakah kita harus mengafirmasi diri kita dengan mungkin kata-kata seperti apa sih yang membuat kita tenang? Atau tindakan apa? Iya, yang pasti itu berasal dari diri sendiri. Jadi sehebat apapun, sebaik apapun semua teman-teman, orang tua ya, perias pengantinnya juga tenang Mbak. Tapi kalau kita worry, kita tetap masih anxiety, cemas, maka selesai, udah kelar urusannya gitu. Jadi caranya bagaimana? Be yourself. Pede aja, tenang, calming to yourself. Pede. Dan yang tadi Tante ini udah sampaikan, afirmasi. Aku bisa. Aku sanggup. Terus seperti itu. Dan di dalam ilmu psikologi ada yang namanya kita mengacu pada yang namanya self-afirmasi. Kita membuat sugesti pada diri sendiri. Benar-benar. Itu sugesti. Benar-benar. Aku bisa. Betul. Sama kayak kalau saya lagi make up atau merias, itu saya selalu bilang sama pengantin bahwa kamu harus yakin bahwa kamu cantik. Karena pada saat kamu mengatakan pada diri sendiri, kamu saya cantik, itu otomatis auranya itu, manglinginya itu keluar. Jadi nggak usah nunggu satu RT bilang, kamu cantik, baru kamu pede, kamu nunggu cantik, kelamaan. Orang pengennya pada saat ngelihat kamu tuh udah kelihatan sumringah. Jadi inner beauty keluar, dan itu memang harus dari dalam. Sininya harus bersih, ininya pun harus bersih ya. Jadi tidak boleh ada ganjalan. Boleh. Ini gimana itu? Hempaskan jauh-jauh ya. Kalau bilang gitu, mau bumi gonjang-ganjing di luar, bodoh amat gitu, abaikan. Jadi harus yakin pada diri sendiri. Betul. Sebenarnya lebih simpelnya adalah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri ya. Memang kita ngomong sama diri sendiri bahwa kamu pasti bisa, kamu harus yakin. Ya tergantung tadi wish-nya apa ya, itu yang harus kita sampaikan ke diri kita sendiri. Jangan lupa banyakin zikir ya. Betul. Itu benar banget. Wirid, Tante Inten udah habis waktunya. Cepat sekali, ya Allah. Kita kalau ngobrol nggak bisa ya, cuma sebentar. Halo IG, dipanjangin dong jamnya. Jadi nggak bentar-bentar mati. Bener. Udah berapa menit? 40 ya? Udah nyampe? Berapa? 40? 45 menit. Oke. Berarti, jadi udah selesai nih. Judulnya kita hari ini,
diskusi hari ini mohon maaf harus diselesaikan karena waktunya yang nggak bisa panjang lagi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa ada diskusi lagi ya Bu Niken. Nanti kita ambil topiknya yang kira-kira banyak dibutuhkan oleh para calon pengantin. Mungkin Tante Intan closing statement kali ya untuk menyemangati para calon pengantin. Nah, mungkin dari sini saya ambil beberapa kesimpulan aja, tidak terlalu banyak. Pada intinya adalah namanya fear, takut pada komitmen, apalagi itu hal yang normal dan wajar. Kita sebagai manusia, itu hal yang sangat lumrah. Bahkan seorang profesor pun apabila dia mau presentasi ke depan, itu ada tahap-tahap di mana dia akan deg-degan. Nah, tapi balik lagi, pertama adalah kalau saya sih paling gampang gini, pada saat kita deg-degan, kita nervous, nggak yakin, tarik nafas yang dalam, self-healing, betul. Hembuskan pelan-pelan, itu sangat-sangat membantu untuk menenangkan diri saat itu. Kemudian kedua, jujur pada diri sendiri, kita maunya apa, terus kita harus bisa menyampaikan kepada pasangan maupun orang terdekat atau orang tua, istilahnya ring satu. Jadi tidak ada dusta di antara kita, betul ya? Betul. Dan kita harus bisa menyampaikan segala ketakutan kita, keworian kita itu dengan bahasa yang enak dan yang nyaman gitu. Jadi bukan menimbulkan malah konflik-konflik baru. Kemudian pada saat kita sudah menentukan, oke, saya maunya ini, fix ya. Kan biasanya kita karena benar ya, kamu perlu fix ya mau kayak gini, kita harus konsisten dengan apa yang kita inginkan tadi. Kemudian dan yang terakhir adalah kita konsekuen dengan segala keputusan yang kita ambil. Betul ya? Jadi apapun yang terjadi ke depannya, kita harus siap. Intinya adalah dalam hidup, mau kerjaan kek, mau love life kek, biasakan mempunyai beberapa alternatif apa sih alternatif? Kalau ada masalah itu kita harus banyak cadangan apa sih? Energi. Jalan keluar. Apabila cara A mentok, kita harus punya cara B, cara C, cara D dan sebagainya. Jadi kita nggak stres sendiri ya. Dan yang terakhir dukungan keluarga itu paling penting menurut saya. Kira-kira yang mau ditambahin nggak Bu Niken? Cukup, dan satu hal, percaya pada diri sendiri dan percaya pada apa yang disampaikan orang tua. Karena apa yang disampaikan orang tua itu walaupun tampilannya menyebalkan sekalipun, beliau-beliau itu adalah perwakilan kita di dunia ini. Jadi admit it saja. Harus linearkan dengan orang tua, harus sayang sama orang tua. Karena godaannya justru menjelang pernikahan. Benar, kadang-kadang justru bentrok itu sama orang tua loh, itu yang sering terjadi. Jadi harus kitanya baik mengalah ya, dikomunikasikan aja, dikomunikasikan baik-baik gitu ya. Intinya nggak ada yang nggak bisa intinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kok, gitu aja. Siap. Tante Intan, terima kasih ya. Jangan lupa follow akun Cakra Kusuma Indonesia dan jangan lupa ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Ya, Uyars. Oh, terus nanti yang dapat buku ini tadi Pak Gembong ya, Pak Gembong monggo silakan. Alhamdulillah. Udah kita DM langsung sama Bu Niken ya, Pak Gembong. Iya. Pak Gembong DM ke Cakra Kusuma Indonesia ya. Nanti untuk alamatnya nanti kami kirimkan dan tanda tangan penulis. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi dan sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, insya Allah. Sehat-sehat selalu semuanya di sana. Amin, insya Allah. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.